Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam channel Shadiqin Asri. Saudara-saudariku yang berbahagia, saya ingin di dalam video ini menceritakan tentang keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Perlu diketahui bahwa Allah sangat maha berkuasa, maha berkehendak, maha mampu segala-galanya. Bagi Allah tidak ada yang sulit, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya apabila Allah menghendaki apapun itu, maka akan terjadi. Di dalam kehidupan saya, di sini saya ingin menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kehebatan Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha menghendaki atas segala sesuatunya. Di dalam kisah yang saya akan sampaikan di dalam video ini, yaitu mengenai betapa hebatnya Allah mengabulkan, mengijabahi bagi setiap hamba-hambanya yang punya keyakinan yang kuat di dalam dirinya. Karena Allah akan mengabulkan, mengizinkan, mengijabahi, mewujudkan apa yang menjadi harapan setiap hambanya yang punya keyakinan di dalam hatinya bahwa harapan dan tujuan itu akan tercapai. Secara tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja, asalkan itu apa yang diucapkan, apa yang diinginkan di dalam hatinya dengan benar-benar tulus dan yakin bahwa semua harapan itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pasti mengabulkannya sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam diri setiap hamba yang memang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan segala harapan, tujuan dan cita-citanya. Berawal dari kisah yang saya alami di saat aku masih kecil, dan ini benar-benar terjadi di saat sekarang ini, dan itu saya rasakan sekarang ini, yaitu sebuah ungkapan seorang anak kecil, dan sekarang ini terjadi. Bermula dari saat aku masih belum sekolah dasar, sekitar umur 6 tahun, saya pernah secara spontan berkata kepada teman main saya. Saya berkata, saya besok akan mondok. Padahal di dalam kehidupan saya termasuk orang yang sangat perekonomiannya sangat tidak mampu. Jadi mustahil, andai kata saya mondok, mustahil orang tua saya untuk memondokkan saya, membawa saya ke pesantren. Namun dari ucapan spontan itu, saya mengatakan bahwa saya akan mondok. Itu saya sampaikan kepada teman main saya dulu. Setelah itu berselang beberapa tahun, kemudian saya sekolah SD,
tahun 1983 lulus, dan saya tidak bisa meneruskan ke jenjang yang berikutnya, SMP maupun madrasah. Namun alhamdulillah, mungkin karena ucapan saya yang spontan, ucapan seorang anak kecil itu didengar oleh Allah dan diijabahi oleh Allah. Alhamdulillah, ada seorang tokoh orang kaya di kampung saya itu membawa saya ke pesantren, membawa saya untuk menemani anaknya, karena anaknya saat itu masih kecil, di bawah umur, artinya umurnya di bawah umur saya, untuk menemani dia mondok pesantren, dan saya diikutkan menemani anaknya untuk pergi mondok ke pesantren. Akan tapi keijabahan itu saya tidak menyadari bahwa apa yang pernah saya ucapkan sudah lama, saya tidak menyadari bahwa itu adalah ijabah dari apa yang saya ucapkan melalui spontan ucapan lisan saya kepada teman main saya. Alhamdulillah, saya berada di pondokan sampai beberapa puluh tahun. Dan yang kedua yang perlu saya ceritakan di sini, ini mungkin menjadi motivasi atau pelajaran untuk kita, untuk semua yang mendengar ini, bahwasanya ucapan disertai dengan keyakinan bahwa apa yang kita ucapkan itu dibarengi dengan keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan. Yakinlah bahwa pasti Allah akan mengabulkan. Kemudian yang kedua, saya pernah di dalam mondok saya, di tengah-tengah saya masih berada di pesantren itu, saya pernah berucap secara spontan juga kepada ibu saya. Saya bilang sama ibu saya bahwa saya, Bu, saya mondok selama 25 tahun. Dengan ucapan yang spontan itu, lalu ibu saya menanggapi, kalau kamu mondok 25 tahun, apakah umur saya sampai ke bila kamu 25 tahun berada di pondok pesantren? Sudah beberapa tahun saya mondok di pesantren, namun sebelum 25 tahun saya berada di pesantren sesuai ucapan saya kepada beliau, tapi beliau sudah meninggal sebelum saya sampai 25 tahun di dalam pesantren. Tapi alhamdulillah, kedua kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan persis sesuai ucapan saya, bahwa saya ada di pondok pesantren itu persis 25 tahun kemudian keluar dari pondok pesantren. Saya berangkat awal masuk ke pesantren pada tahun 1985, dan saya keluar dari pesantren pada tahun 2010. Dan sekarang ini tahun 2022. Berarti genap saya hitung, mulai saya masuk awal di pesantren 1985 dan saya keluar pada tahun 2010. Itulah keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala, bila diucapkan secara spontan dan penuh keyakinan, secara tulus, maka Allah akan mengabulkan. Lalu ada juga cara ucapan keyakinan di dalam hati, doa yang tulus, doa yang penuh harapan, doa yang hanya satu-satu sandaran adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu, saya pernah berdoa di saat
kehidupan saya mengalami satu paceklik, satu kekurangan, kesulitan hidup keluarga, istri dan anak saya. Di saat itulah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan saat itu istri saya berada di Jamiah Muslimat, dan di saat istri saya berada di Jamiah Muslimat, saya di rumah dan saya berdoa. Karena saat itu, hari itu, detik itu sangat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kesulitan hidup. Sampai-sampai tidak ada uang 1% pun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak saya di saat itu. Namun saya berdoa dengan tulus, saya berdoa dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya, yaitu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban, ijabah atas doa-doa dan harapan saya, yaitu saya berdoa, ya Allah, kasihkan giliran atau arisan di dalam majelis muslimatan itu kena istri saya. Jadi di dalam jamiah itu ada sebuah arisan tiap minggu, dan saya berdoa dengan tulus dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya arisan itu istri saya yang mendapatkannya. Dan karena keyakinan yang sangat penuh, tidak ada keraguan sama sekali di dalam hati saya. Pada saat itu saya masih ada di rumah, lalu kemudian istri saya datang dari pengajian. Saat itulah istri saya sambil nyanyi, karena memang hobinya nyanyi sholawatan. Dari kejauhan saya dengar dia bersolawatan, dan ini saya yakin juga karena istri saya sambil pulang ke rumah sambil sholawatan menunjukkan bahwa dia itu bahagia, senang. Dan itulah yang menjadi saya tambah yakin bahwa apa yang saya doakan, arisan istri saya yang mendapatkannya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doa saya. Memang betul, memang hak, memang benar, arisan itu istri saya yang mendapatkannya. Sehingga apa yang saya rasakan kesulitan hidup keluarga waktu itu, pada saat itulah seketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan jalan, memberikan keajaiban, ijabah dari doa saya yang memang betul-betul tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, dengan adanya ijabah itu, Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuktikan kekuasaan Allah, yaitu Allah memberikan nutrien atau kucakan arisan itu diberikan kepada istri saya, sehingga kesulitan-kesulitan hidup di saat itu menjadi mudah dan terpenuhi semua kebutuhan keluarga saya. Para pemirsa yang saya hormati, dari kesimpulan ini, hendaknya yang perlu kita ketahui, kita praktekkan adalah di setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berharap, maka harapan itu hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan jangan berharap kepada yang lainnya. Berharaplah kepada hanya Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan harapan, yang mewujudkan harapan. Begitu juga ketika kita berdoa, maka berdoalah apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, semata-mata hati kita, pikiran kita hanya menuju, mengarah, bersandar, bergantung kepada satu, yaitu zat yang mewujudkan harapan, cita-cita. Satu-satunya zat yang mewujudkan segala doa dari setiap hambanya. Jadi apabila doa kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan merendahkan diri, dengan mengasorkan diri, dengan merendah diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan rendah, merasakan hina, merasakan butuh, merasakan berharap, merasakan perlu, merasakan miskin. Dan Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha mampu, Allah lah yang maha kaya. Maka ketika kita berharap, berdoa dengan perasaan jiwa hati seperti itu, Allah pasti akan mengabulkan harapan, doa, cita-cita kita. Para pemirsa yang saya hormati, penonton yang berbahagia, itu ada beberapa kejadian yang pernah saya alami, sebuah ucapan spontan, sebuah harapan dan doa dengan tulus, dengan yakin. Kemudian ada satu lagi yang di sini perlu saya sampaikan juga, bahwasanya saya memiliki 4 orang anak. Ini mengenai membahas tentang keyakinan. Jadi kalau manusia itu sudah yakin, bagaimanapun itu semuanya akan dijabahi, dikabulkan. Apabila manusia tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati, di dalam jiwanya, maka Allah akan mengabulkan sesuai keyakinan yang kuat yang ada di dalam hatinya. Saya mempunyai 4 anak, dan setiap melahirkan anak, mulai anak yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, dan setiap anak saya yang mau melahirkan, sebelum melahirkan, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan anak laki-laki ataupun perempuan. Saya menginginkan anak yang pertama adalah seorang anak perempuan. Saya berharap, berdoa penuh ketulusan dan keyakinan yang sangat kuat. Dan itu tidak bisa digoyangkan, tidak bisa digoyahkan keyakinan itu, bahwasanya Allah akan memberikan anak pertama saya seorang anak perempuan. Pada saat sudah berada di rumah sakit atau bidan anak untuk melahirkan, saya sudah yakin bahwa saya menginginkan anak pertama seorang perempuan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Saya tetap yakin bahwa Allah akan benar-benar memberikan anak pertama saya perempuan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya anak pertama saya seorang perempuan. Lalu ketika saya mau melahirkan, istri saya mau melahirkan anak yang kedua, saya berharap setelah mempunyai anak perempuan, saya bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar supaya Allah memberikan saya anak yang kedua, yaitu anak laki-laki. Alhamdulillah juga karena keyakinan yang sama, keyakinan yang kuat yang ada di dalam diri saya. Saya yakin 100% penuh keyakinan. Bahkan ketika saya mendengarkan cerita seorang bayi yang melahirkan di dalam bidan,
saya ada di luar dan mendengarkan tangisan itu, saya tetap yakin bahwa itu adalah tangisan seorang bayi laki-laki. Alhamdulillah, pada saat saya duduk menunggu kedatangan dari bidan, keluarlah bidan itu menyampaikan, "Selamat Pak, anak sampean seorang bayi laki-laki." Alhamdulillah, saya sebelumnya sudah yakin bahwa anak kedua saya adalah laki-laki. Alhamdulillah, Allah mengabulkan lantaran kekuatan keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anak yang ketiga, saya mengharapkan setelah anak perempuan, lalu anak laki-laki, dan saya menginginkan anak perempuan, anak yang ketiga kalinya. Maaf, anak laki-laki. Jadi setelah saya melahirkan, istri saya melahirkan pertama anak perempuan, kemudian anak laki-laki, dan saya menginginkan juga anak yang ketiga adalah laki-laki. Dengan keyakinan yang kuat juga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Anak saya, istri saya melahirkan anak saya yang ketiga, yaitu seorang anak laki-laki. Kenapa saya menginginkan anak yang ketiga laki-laki? Karena saya menginginkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan saya anak 3, maka cukuplah perempuan 1, laki-laki 2. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala masih menghendaki amanah seorang anak untuk anak yang keempat kalinya. Dan saat itulah saya menginginkan, apabila saya sudah memiliki anak 3, laki-laki 2, 1 perempuan. Jadi ketika Allah memberikan rezeki berupa anak yang keempat, saya menginginkan seorang anak perempuan. Dengan keyakinan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah melengkapi 4 orang anak, laki-laki 2, perempuan 2. Penuh keyakinan juga, penuh harapan, permohonan yang tulus dan ikhlas. Alhamdulillah, anak saya yang keempat, Allah memberikan, mengijabahi, mengabulkan, meridhoi dan merestui bahwa Allah memberikan anak sesuai harapan keinginan saya, sesuai doa saya yang tulus dan ikhlas serta yakin mantap bahwa Allah memberikan anak saya yang keempat, yaitu seorang anak perempuan. Para pemirsa, teman-temanku yang saya hormati, sebetulnya setelah video ini saya masih